Mana nih sendok? Tunggu guys, pertanyaan ke-9 Mas Angga jawab. Tensi tinggi. Untuk tensi tinggi, penanganan paling cepat Mas Angga biasanya pakai ini aja. Ambil kalian 4 timun, kalian blender, saring dan peres. Kalian minum itu blenderan jus timunnya 1 hari sekali malam mau tidur. Besoknya dicek tensinya. Kalau tensinya udah normal, kalian stop ya. Kalau terlalu rendah pun nggak bagus, pusing nanti kalian. Mas Angga sambil makan lo ya, sorry ya. Pertanyaan ke-10. Asam urat. Bukan asam urat ya, ini untuk asam urat. Karena pertanyaannya berbarengan. Asam urat, kolesterol, trigliserid atau pengenalan darah, ini penanganannya sama. Kalian ambil kunyit putih 1/4 kilo diparut, jangan diperas. Daun salam 1 genggam, kalau ada yang seger. Kalian rebus airnya 11 gelas jadi 8 gelas. Kalian saring, peres ampasnya, buang ampasnya. Kalian minum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Sisanya taruh di kulkas. Besok mau minum, dihangat dulu segelas baru diminum lagi. Itu bisa kalian coba untuk menurunkan kolesterol, asam urat, trigliserid, bisa. Stroke pun juga bisa. Oke? Terokorosa konyik pote daun salam bisa ya. Lanjut pertanyaan ke-13. Osteoartritis atau pengkeroposan tulang. Ini salah satu juga faktor yang bisa bikin kalian mengalami yang namanya kelumpuhan. Tapi kebanyakan yang kena osteoporosis ini usia-usia yang sudah lanjut, biasanya 50 ke atas. Tapi dengan zaman sekarang, dengan lifestyle yang ngawur, pada akhirnya osteoporosis ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang usianya masih dini, artinya keropos tulang dini. Untuk penanganannya, kalian bisa bikin teh jahe madu yang Mas Angga kasih tahu tadi. Oke, untuk radang sendi pun ini bisa, rematik bisa. Teh panas segelas tanpa gula, ambil jahe 1 telunjuk diparut, peres ke tehnya, ampasnya buang, kasih madu secukupnya. Pagi dan malam kalian bisa minum itu untuk osteoporosis, osteoartritis, linu-linu, sendi, tulang, rematik, dan sejenisnya. Dada sering panas. Untuk dada sering panas ini kan banyak faktor. Asam lambung bisa, ya. Paru-paru ini bisa, jantung pun bisa. Artinya harus lebih spesifik kalian untuk memberi pertanyaan. Jadi Mas Angga memberi jawabannya pun lebih enak, oke? Ini salah satu kasus yang juga sekarang lagi banyak di Promil ala Angga Prajabuana. Kualitas sperma ini sangat berperan penting untuk proses kehamilan, karena kehamilan ini bertemunya sel sperma dan sel telur. Sperma bagus, telur gak bagus gak jadi. Begitu sebaliknya, telur bagus, sperma gak bagus gak jadi. Dan di sperma itu ada 4 kasus. 1, ini yang mungkin mustahil ya untuk kita obati, tapi memang gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya. Masa gak jelasin aja. Ada yang namanya azoosperma, artinya sel spermanya 0 atau kosong. Artinya apa? Dia punya testis, tapi tidak bisa menghasilkan sperma. Azoosperma pun ini kalau versi saya, dia ada 2. Ada azoosperma murni yang memang dari pembawaan lahir. Itu memang udah mustahil banget. Karena dia sel spermanya memang kosong, nggak ada kehidupan di situ. Ada yang kedua, azoosperma ini gara-gara penyumbatan adanya varicocele pada seorang laki-laki. Itu biasanya dilakukan operasi kalau di medis, atau bedah kecil untuk mengetahui ada nggak kehidupan di testisnya atau dia menghasilkan sperma atau enggak. Untuk azoosperma ini memang kasus terberat untuk dari pihak laki-laki. Yang kedua, ada yang namanya oligo. Oligo ini dia di jumlahnya, jadi jumlahnya nggak banyak. Ada yang ketiga
namanya asteno. Asteno ini dia dipergerakan. Ada yang diam di tempat, ada yang cenderung lambat. Kalau dia diam di tempat, padahalnya dia nggak bergerak sperma, tidak bertemu dengan sel telur, kalian nggak hamil. Ada yang lambat, mati di tengah jalan sebelum ketemu dengan sel telur, sama aja, nggak akan terjadi yang namanya proses kehamilan. Itu biasanya bermasalah di kualitas sperma. Kalau oligo kan di kuantiti, jumlah. Oke, lanjut. Yang terakhir, ada namanya terato. Terato, dia bermasalah di bentuknya. Sperma ini, dia kayak kecebong, ada kepala, ada badan, ada ekor. Kalau selama saya program hamil, untuk pasien-pasien saya, ini versi saya ya, mohon maaf jika ada keliru-keliru kata, masa enggak? Pada asteno, dia bermasalah di bentuk. Kebanyakan untuk pasien memang terjadi proses kehamilan, tapi kadang terjadi yang namanya keguguran terus. 1, 2, ada yang hamil tapi lahirnya prematur karena dia janinnya kurang berkembang akibat dari bentuk spermanya itu. Ketiga, dia bisa hamil tapi ada yang kebanyakan ada yang cacat fisik ataupun mental gara-gara bentuk spermanya yang kurang bagus. Selain memang dari asteno, ada juga yang disebabkan oleh yang namanya di pihak perempuan toksoplasma dalam kandungan yang bisa mengakibatkan anak ini mengalami, mohon maaf, kecacatan fisik atau mental. Dah, itu Mas Anggo udah jawab semua. Apalagi yang mau kalian tanyakan? Monggo. Tanya apa? Mau tanya kehidupan. Kita jadi orang baik aja. Jangan nyakiti orang yang udah nyakiti kita. Kita balas aja dengan prestasi, bukan rasa benci. Orang-orang yang butuh kita pada akhirnya mendekat, seolah-olah mereka nggak tahu malu kan. Itulah yang namanya parasit. Mendekati kita kalau ada maunya aja. Ketika kita ada masalah, mereka seolah menutup mata. Kalau katanya orang Jakarta, bangke itu orang-orang. Menjaga hubungan baik itu susah loh guys. Oh ya, jangan lupa nanti malam episode baru Jalan Kesembuhan APB. Ditonton ya.